Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilqis Salsabil dengan NIM 2311040. Di sini saya sebagai Ketua Kelompok Besar IMK Analisa Website karirhub.kenamker.go.id. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ensian Yunus. NIM saya 2311101. Saya kelompok kecil dari Learnability. Perkenalkan, nama saya Dimas Prayuda, NIM 2311019 dari kelompok kecil Flexibility. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fawaz Alvito. Nomor NIM 2311004. Saya dari kelompok kecil Flexibility. Perkenalkan, nama saya Andre Martinus Lumempau dengan NIM 2311035 dari kelompok kecil Robustness. Pembahasan yang pertama, bab 1 pendahuluan, dimulai dari latar belakang. Saat ini internet telah menjadi sangat populer di berbagai kalangan masyarakat karena mereka menggunakan internet sebagai media pencarian informasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mencari dan menawarkan lowongan pekerjaan. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai platform yang tujuannya memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Salah satu platform tersebut ialah website Karirhub. Jadi dalam makalah ini kami akan membahas tentang usability pada website tersebut, apakah sudah terpenuhi atau tidak. Kemudian apa itu usability? Jadi usability adalah atribut yang mengevaluasi kemudahan antarmuka pengguna untuk digunakan, sedangkan utilitas mengacu kepada kemampuan situs web dalam memberikan manfaat, kegunaan, atau kepuasan kepada pengguna. Mengapa kedua faktor tersebut sangat penting ketika membangun sebuah website? Karena jika suatu website sulit digunakan atau suatu website tidak memuat informasi yang dicari pengguna, jika suatu website tidak memandu pengguna untuk melakukan apa yang seharusnya pengguna lakukan, bahkan pengguna tersesat di suatu website, maka pilihan terbaik pengguna adalah mengklik tanda close atau tanda silang, bahkan mungkin tanda X, yang menandakan pengguna akan keluar dari situs tersebut. Lalu rumusan masalah adalah bagaimana hasil pengukuran usability system terhadap website Karirhub dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap antarmuka sistem yang ada pada website tersebut. Lalu tujuannya mengetahui hasil analisa pengukuran usability terhadap website Karirhub dan mengetahui hasil dan tanggapan masyarakat terhadap antarmuka sistem yang ada pada website Karirhub. Oke, ke materi berikutnya di bab 2 pembahasan, di mana ada pengertian interaksi manusia dan komputer. Jadi interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Sedangkan interaksi manusia dan komputer sendiri adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer secara interaktif untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diinginkan. IMK atau interaksi manusia dan komputer adalah suatu ilmu yang sangat berkaitan dengan desain, implementasi, dan evaluasi dari sistem komputasi yang interaktif untuk digunakan oleh manusia dan studi tentang ruang lingkupnya. Ada interaksi antara satu atau lebih manusia dan satu atau lebih komputasi mesin. Di IMK sendiri ada beberapa prinsip utama. Yang pertama, user compatibility, di mana antarmuka merupakan topeng dari sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang masuk ke sistem dengan diwujudkan ke dalam sebuah aplikasi software. Karena itu, sebuah software seolah-olah mengenal usernya, mengenal karakteristik usernya dari sifat sampai kebiasaan manusia secara umum. Semua user tidak sama dan semua user tidak seperti developer. Jadi di mana desainer harus paham tentang pengetahuan psikologi dasar, misalnya mengenai cara berpikir dan cara menerima informasi. Desainer tidak boleh membuat atau merancang antarmuka untuk dirinya sendiri karena pada dasarnya
Sistem diciptakan untuk kebutuhan user yang lebih dari satu orang dan berlatar belakang yang berbeda. Contohnya di mana sebuah aplikasi e-commerce memiliki antarmuka yang mudah digunakan oleh pengguna yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti pengguna yang sudah terbiasa berbelanja online maupun yang baru pertama kali. Di sini ada gambar sebuah aplikasi Shopee yang bisa diakses dari semua kalangan. Lalu yang kedua ada product compatibility, di mana suatu aplikasi harus sesuai sistem yang asli. Hal ini penting karena banyak aplikasi yang memiliki antarmuka berbeda dengan sistem yang aslinya, sehingga dapat membingungkan user dan menghambat penggunaan aplikasi tersebut. Desainer harus memastikan bahwa antarmuka yang dibuat sesuai dengan sistem yang digunakan oleh user. Contohnya sebuah aplikasi pengolahan data atau kata harus dapat bekerja dengan berbagai versi browser yang berbeda, di mana kita bisa membuka Word, PDF, atau spreadsheet yang bisa dibuka di WPS Office atau di browser lainnya. Yang ketiga, task compatibility. Suatu aplikasi harus mampu membantu user dalam menyelesaikan tugasnya, di mana desainer harus merancang antarmuka sistem sesuai dengan tugas dari user. Jangan sampai user kesulitan untuk menggunakannya karena hal ini dapat menyebabkan aplikasi yang kita buat tidak akan terpakai dan akhirnya tidak dapat membantu pekerjaan tugas user. Contohnya, sebuah aplikasi pengedit foto harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan oleh pengguna dan dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan tugasnya, seperti opsi edit secara jelas agar user mudah melakukan pengeditan foto. Di sini adalah sebuah aplikasi Photoshop di mana opsi edit terlihat jelas di dalam aplikasi tersebut. Yang keempat, workflow compatibility. Desainer harus memikirkan urutan-urutan dari pekerjaan yang ada pada sebuah sistem. Hal ini dikarenakan agar user tidak mengalami kebingungan oleh banyaknya pilihan-pilihan menu dan seharusnya menu-menu merupakan urutan dari suatu langkah pekerjaan. Desainer harus membuat antarmuka yang sesuai dengan urutan tugas yang harus dilakukan oleh user sehingga user dapat dengan mudah menyelesaikan tugasnya tanpa kesulitan. Contohnya ketika user akan melakukan print output, sebaiknya user melihat hasilnya di print preview, lalu ketika hasilnya selesai, baru user klik print, maka akan keluar pengaturan yang selanjutnya klik OK untuk mencetak file. Yang kelima ada konsistensi. Desainer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang antarmuka aplikasi, yaitu warna, font, format desain harus seragam, serta struktur menu harus konsisten. Dalam prinsip ini, desainer harus memastikan bahwa antarmuka aplikasi yang dibuat memiliki keseragaman dalam hal warna, font, format desain, dan struktur menu, sehingga user dapat dengan mudah memahami dan menggunakan aplikasi tersebut. Contohnya ketika user menekan tombol save yang mengindikasikan penyimpanan data di seluruh antarmuka. Yang keenam, familiarity. Desainer harus memperhatikan hal-hal yang familiar pada saat merancang antarmuka aplikasi sehingga user dapat dengan mudah memahami dan menggunakan aplikasi tersebut. Contohnya, tampilan awal Twitter sangat familiar di mata user dan tidak membingungkan. Twitter terus mengembangkan versinya agar semakin memudahkan para penggunanya. Di mana di sini ada tampilan Twitter yang lama dan baru, di mana tampilan tersebut masih konsisten. Yang ketujuh ada simplicity. Antarmuka harus sederhana dan mudah dipahami oleh user. Elemen yang sederhana, jelas, dan teratur dapat menyampaikan pesan secara jelas dan tidak membingungkan. Kesalahan umum yang terjadi pada perancangan interface adalah berusaha untuk menyediakan semua fungsionalitas. Kesederhanaan perlu diperhatikan pada saat membangun antarmuka, misalnya dengan menggunakan konsep default. Contohnya aplikasi pengolah teks atau text editor yang hanya menerapkan fitur dasar seperti menulis, mengedit, menyimpan, dan mencetak dokumen. Yang kedelapan, direct manipulation. Direct manipulation adalah suatu teknik interaksi manusia dan komputer yang memungkinkan pengguna untuk melakukan manipulasi langsung terhadap objek pada layar komputer. Tindakan fisik atau menekan tombol berlebar bukan sinteks yang kompleks. Prinsip ini bertujuan untuk membuat interaksi antara pengguna dan sistem menjadi lebih mudah, intuitif, dan efisien.
Contohnya penggunaan pena stylus aktif yang mendukung tekanan dan sudut memungkinkan pengguna untuk menggambar, menulis, atau memanipulasi elemen. Yang kesembilan ada kontrol. Desainer harus memperhatikan tingkat konsentrasi user yang selalu berubah-ubah. Hal ini penting karena kejadian salah ketik atau salah entry merupakan hal yang biasa bagi seorang user. Oleh karena itu, software engineer harus mampu menanggulangi hal-hal seperti itu dengan memberikan portal seperti illegal comment atau can recognize input sebagai tanda jika terjadi kesalahan. Jadi dalam prinsip ini, desainer harus membuat antarmuka yang memungkinkan user untuk mengontrol sistem dengan mudah dan tanpa kesulitan. Contohnya, memberikan pesan kesalahan yang jelas dan mudah dimengerti oleh pengguna ketika terjadi kesalahan dalam input data atau perintah yang diberikan oleh pengguna. Yang ke-10, what you see is what you get. Berarti, apa yang dilihat oleh pengguna pada layar display pada saat menggunakan aplikasi adalah representasi atau rendering dari bagaimana rupa dokumen final nantinya. Prinsip ini meminimalkan perbedaan antara representasi dan hasil akhir sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami dan menggunakan aplikasi. Contohnya sebuah aplikasi desain grafis yang menampilkan hasil yang sama dengan apa yang dilihat oleh pengguna pada saat menggunakan aplikasi, seperti tampilan gambar yang sama pada layar display dan saat dicetak. Di sini ada sebuah gambar di mana pada saat pemrosesan pengeditan foto, dan jika dicetak dia akan sama saat kita mengedit foto tersebut. Yang ke-11 ada flexibility, di mana memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan antarmuka aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka seperti ukuran font, warna, dan tata letak. Prinsip ini juga memungkinkan pengguna untuk memilih mode tampilan yang berbeda seperti mode malam atau mode terang. Contohnya Adobe Photoshop yang menyediakan fleksibilitas melalui toolbar yang dapat disesuaikan. Jadi pengguna dapat menyesuaikan ikon dan alat yang ditampilkan pada toolbar sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ke-12 ada responsiveness, di mana memungkinkan pengguna untuk mencapai tujuan mereka dengan efektif dan efisien, seperti menyelesaikan tugas dengan cepat dan akurat. Prinsip ini juga memungkinkan pengguna untuk merasa puas dengan hasil yang dicapai sehingga meningkatkan kepuasan pengguna. Contohnya copy paste sebuah file sistem Windows yang langsung merespon dengan tampilan loading. Yang ke-13, invisible technology. Merujuk pada pendekatan di mana teknologi dan sistem komputer dirancang dan diimplementasikan sedemikian rupa sehingga penggunaannya seolah-olah tidak terlihat atau tersembunyi dalam pengalaman pengguna sehari-hari. Contohnya Google Assistant yang bekerja di latar belakang untuk menjalankan tugas berdasarkan perintah suara atau teks. Yang ke-14 ada protection, di mana memungkinkan pengguna untuk merasa aman dan nyaman ketika menggunakan aplikasi sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna. Prinsip ini juga memungkinkan pengguna untuk meminimalkan kesalahan dan kerusakan pada sistem. Contohnya aplikasi firewall yang berfungsi untuk melindungi jaringan komputer dengan mengatur lalu lintas data masuk dan keluar. Aplikasi tersebut memastikan hanya lalu lintas yang diizinkan dapat berkomunikasi dengan sistem sehingga melindungi sistem dari serangan yang tidak diinginkan. Yang ke-15, ease of learning and ease of use. Memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan aplikasi sehingga meningkatkan efisiensi pengguna aplikasi dan kepuasan pengguna. Juga memungkinkan pengguna untuk menghemat waktu dan usaha dalam mempelajari dan menggunakan aplikasi. Contohnya aplikasi sosial media yang dirancang untuk kemudahan berinteraksi dengan teman, berbagi konten, dan menjelajahi berita atau informasi lainnya. Prinsip ini juga penting untuk menarik pengguna baru.
Ada juga prinsip usability dalam interaksi manusia dan komputer. Jadi usability adalah kemampuan suatu produk sistem atau antarmuka untuk memberikan pengalaman pengguna yang mudah dipahami, digunakan, dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan efektif. Faktor-faktor penting dalam usability meliputi kemudahan pembelajaran, efisiensi penggunaan, kemudahan mengingat, pencegahan kesalahan, dan kepuasan pengguna. Jadi dalam mencapai usability yang baik, pengembang perlu melakukan pengujian dan penyesuaian desain berdasarkan umpan balik pengguna secara terus-menerus. Keseluruhan usability bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif, efisien, dan memuaskan dalam menggunakan produk atau sistem. Jadi di usability tersebut ada 3 sifat. Yang pertama, learnability. Dalam learnability sendiri juga masih terdapat prinsip. Yang pertama, predictability, yaitu kemampuan pengguna untuk memprediksi hasil dari tindakan mereka dalam sistem pembelajaran. Prinsip ini berarti bahwa pengguna dapat memperkirakan hasil dari tindakan mereka dan memahami bagaimana sistem bekerja. Contohnya ketika kita menekan Ctrl C, maka hasilnya adalah copy. Atau jika terjadi klik tombol simpan, maka pengguna dapat mengetahui tindakan tersebut adalah menyimpan data. Yang kedua, synthesizability, yaitu kemampuan pengguna untuk melihat hasil atau tanda adanya suatu proses segera mungkin. Contohnya pada sebuah aplikasi pengolah kata, pengguna dapat melihat tanda bahwa proses penyimpanan sedang berjalan atau telah selesai dilakukan. Yang ketiga, familiarity, yaitu kemampuan pengguna untuk menggunakan sistem dengan mudah karena sudah terbiasa dengan tampilan dan fungsionalitas yang serupa dengan sistem yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Contohnya pada aplikasi Tokopedia terdapat ikon lonceng yang dapat memberikan notifikasi untuk menyampaikan suatu informasi. Yang keempat, generalizability. Prinsip ini dapat membantu user untuk menambah pengetahuan tentang salah satu aspek dari user interface. Contohnya, adanya operasi edit, cut, copy, paste yang dapat memudahkan user. Yang kelima, konsistensi. Jadi prinsip ini menyatakan bahwa kemiripan perilaku antara tugas-tugas serupa atau operasi situasi yang sama tapi dalam hal yang berbeda seperti berinteraksi dengan output. Contohnya keseragaman pada toolbar Word, PPT, dan Excel seperti warna, jenis, huruf, dan tata letak untuk memberikan kesan yang seragam atau konsisten. Dialog initiatif. Pengguna memiliki kebebasan dalam sebuah kotak dialog. Contohnya dalam kotak dialog penyimpanan dokumen, terdapat tombol untuk meneruskan proses dan sekaligus membatalkan. Prinsip terkait sistem atau user primitiveness. B. Multithreading. Pengguna dapat menjalankan aplikasi lain ataupun proses lain di saat sebuah proses sedang dijalankan. Contohnya menghapus file secara bersamaan di file manager. Prinsip yang terkait concurrent versus interleaving multimodality. C. Task migrability. Kemampuan untuk melakukan migrasi baik berupa data ataupun hasil proses ke aplikasi lain. Contohnya, hasil sebuah proses dapat diedit di aplikasi word processor. D. Substitutivity. Sebuah perintah dapat diganti dengan padanan lain. Contohnya, penyediaan shortcut. Prinsip yang terkait representasi perkalian, kesamaan kesempatan atau opportunity. E. Customizability. Desain dapat dimodifikasi oleh pengguna secara adaptif atau sesuai dengan tujuan utama masing-masing. Contohnya, pengaturan toolbar dan letak icon. Prinsip yang terkait adaptability.
Lalu sifat yang terakhir, robustness. Yang pertama, observability, yaitu di mana pengguna dapat menentukan keadaan internal sistem dari apa yang dimengerti oleh pengguna tersebut. Contoh, navigasi pada website, di mana user dapat mudah mencari informasi. Yang kedua, recoverability, yaitu kemampuan koreksi dari sistem jika pengguna melakukan kesalahan. Contohnya aplikasi Instagram, di mana ketika kita memasukkan sandi yang salah, maka Instagram akan memberikan menu lupa kata sandi. Yang ketiga, responsiveness. Setelah memberikan inputan atau masukkan data ke aplikasi sistem melalui antarmuka, sebaiknya sistem langsung memberi tanggapan atau respon dari hasil data yang diinputkan. Contohnya, saat mengklik pada bagian masukkan lokasi, sistem akan memberikan respon lokasi yang dicari. Yang terakhir, task conformance, yaitu kenyamanan pengguna dalam melakukan pekerjaan yang terdapat dalam sistem yang dianggap handal. Contohnya, dengan adanya sistem pusat bantuan memberikan kenyamanan pada pengguna untuk bertanya. Lalu, apa itu Career Hub Kemnaker? Jadi, Career Hub merupakan layanan terkait informasi pekerjaan dan kesempatan kerja yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jadi, website ini merupakan bagian dari platform sistem informasi ketenagakerjaan berbasis online yang diluncurkan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjawab kebutuhan pencari kerja dan pemberi kerja di Indonesia. Jadi, Career Hub ini dapat memberikan informasi lowongan kerja, pelatihan kerja, dan layanan terkait ketenagakerjaan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan kepada pencari kerja dan mencegah penyebaran informasi palsu tentang peluang kerja. Layanan ini mempertemukan antara pemberi kerja perusahaan atau pemberi kerja individu dengan mencari kerja baik dalam negeri maupun luar negeri. Berikut adalah penerapan usability pada website Career Hub Kemnaker. Di mana dalam sifat learnability, prinsip predictability, jadi di mana saat kita mengklik beranda, ketika kita mengklik beranda, maka akan muncul tampilan beranda dari website Career Hub. Lalu synthesizability, di mana ada menu pelajari lebih lanjut, jadi kita bisa mempelajari lebih lanjut tentang lowongan pekerjaan mikro. Lalu familiarity, di mana ada menu page halaman yang terlihat familiar. Lalu ada generalizability, yang dimana dalam kotak yang ditandain kotak merah ini, user dapat memahami isi atau informasi lainnya dalam website tersebut. Yang terakhir ada konsistensi, di mana tampilan warna atau font dalam website Career Hub ini dia konsisten. Lalu prinsip yang kedua, flexibility. Prinsip dialog iteratif, di mana pengguna memiliki kebebasan dalam sebuah kontak dialog. Jadi dalam website tersebut ada kotak dialog penyimpanan dokumen yang terdapat tombol untuk meneruskan proses dan sekaligus membatalkan proses tersebut. Yang kedua, multithreading, di mana di sini kita bisa memilih tipe pelatihan lebih dari satu secara sekaligus. Yang ketiga, task migrability, di mana kemampuan untuk melakukan migrasi. Contohnya, jika pengguna mengklik profil, maka akan diarahkan ke website
siapkerja.kemenaker.go.id. Yang keempat, substitutivity. Contohnya ketika kita memilih pekerjaan yang kita inginkan sesuai dengan kategori atau tipe pekerjaan. Lalu yang terakhir, customizability, di mana desain dapat dimodifikasi oleh pengguna. Contohnya pengaturan untuk dapat mengubah atau mengedit data pribadi setiap saat. Lalu sifat yang terakhir, robustness, di mana ada observability. Jadi prinsip ini mempengaruhi pengguna untuk menentukan keadaan internal sistem. Prinsip yang terkait yang pertama, reachability, di mana mengakses atau menavigasi separuh layar tanpa memerlukan aplikasi tambahan. Contohnya seperti ini. Lalu browsability, menjelajahi apa yang pengguna cari untuk kelancaran tugasnya. Contohnya untuk menjelajahi apa yang akan dicari. Di sini kita bisa menjelajahi lowongan. Lalu yang kedua, recoverability, kemampuan untuk mengambil tindakan korektif. Contohnya adanya sistem pemulihan jika salah memasukkan kata sandi. Yang ketiga, responsiveness, contohnya lowongan pekerjaan yang secara spesifik ditampilkan di beranda yang akan membuat pengguna tertarik. Yang terakhir, task conformance, prinsip yang mempengaruhi tingkat di mana sistem pelayanan mendukung semua tugas yang diinginkan oleh pengguna dengan cara yang diketahui oleh pengguna tersebut. Contohnya, informasi yang cukup detail tentang persyaratan setiap lowongan yang ditawarkan. Oke, jadi itu materi dari bab 2. Kita lanjut materi bab 3. Di mana bab 3, penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan di sini adalah pendekatan kualitatif, yaitu sifat penelitian bersifat deskriptif dan cenderung analitis. Jadi penelitian ini menekankan pada proses dan makna perspektif subjek, berpedoman pada landasan teoritis. Fokus penelitian hendaknya konsisten dengan keadaan aktual di lapangan. Selain itu, landasan teori ini juga membantu memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Yang kedua, skala Likert, di mana skala Likert ini merupakan metode penghitungan skala respon psikometrik yang digunakan dalam kuesioner untuk mengukur opini. Jadi skala ini digunakan untuk mengisi kuesioner yang meminta responden menunjukkan tingkat persetujuan mereka terhadap serangkaian pernyataan atau kuesioner tersebut. Pertanyaan yang biasanya digunakan dalam penelitian disebut variabel penelitian dan ditentukan responden. Jadi responden diminta untuk menunjukkan tingkat persetujuan. Persetujuan melalui pernyataan dalam skala ordinal. Berikut skor jawaban yang digunakan dalam penelitian ini, di mana ada variabel sangat baik, skornya itu 5, baik, skornya 4, cukup, skornya 3, buruk, skornya 2, dan sangat buruk, skornya 1. Lalu ada workflow atau alur kerja dari website yang dianalisa. Yang pertama, pengguna atau user bisa masuk ke website menggunakan link yang dicantumkan. Setelah mengklik link tersebut, maka akan muncul halaman seperti di bawah ini. Kemudian pengguna atau user bisa login dengan klik ikon daftar. Lalu pengguna melengkapi data yang diminta. Setelah mendaftar, pengguna akan dikirimi kode OTP melalui SMS atau email. Lalu pengguna bisa memilih posting pekerjaan untuk membuat lowongan pekerjaan. Lalu ada menu lowongan yang terdapat 3 jenis lowongan dan program kerja luar negeri.
Pada bagian proyek, pengguna bisa mencari proyek atau freelance yang disukai atau diminati pengguna. Lalu ada menu perusahaan, yang terdapat beberapa perusahaan yang memungkinkan membuka lowongan. Lalu ada bagian ulasan, yang dimana pengguna bisa memberi ulasan di bagian perusahaan dan gaji. Lalu terdapat layanan yang bisa dikunjungi jika pengguna membutuhkan layanan tersebut. Lalu pada halaman utama layanan, Career Hub pencari kerja juga dapat melihat lowongan berdasarkan sektor pekerjaan. Lalu ada flowchart dari website tersebut di mana ada login, kemudian halaman utama, cari lowongan, ada syarat ketentuan, verifikasi data, dan status lamaran. Di sini saya akan membacakan kuesioner dari sifat learnability. Learnability yaitu kemudahan yang memungkinkan user baru berinteraksi secara efektif dan dapat mencapai performa yang maksimal. Kuesioner learnability merupakan pertanyaan yang dibuat untuk mengetahui pemahaman responden terhadap web careerhub.kemenaker.go.id. Prinsip yang pertama yaitu predictability. Predictability yaitu pengguna mampu menentukan atau memprediksi hasil dari sebuah tindakan dalam sistem. Pertanyaan pertama yaitu apakah format login pada Career Hub mempermudah Anda saat ingin masuk. Yang kedua yaitu bagaimana pendapat Anda dengan kemudahan memprediksi hasil dari tindakan saat mengklik ikon pencarian di sistem. Yang ketiga yaitu apakah menu beranda membantu memudahkan Anda saat ingin kembali ke halaman awal saat Anda berada di menu lain. Yang keempat yaitu apakah fitur layanan dapat membantu saat dibutuhkan. Yang kelima yaitu apakah pengguna tahu fitur dari ulasan yang ada di bawah ini. Selanjutnya, saya akan membacakan kuesioner dari prinsip systesizability. Prinsip ini yaitu pengguna dapat memperkirakan efek dari proses yang dilakukan sebelumnya pada keadaan saat sekarang. Pertanyaan pertama yaitu, menurut Anda berapa nilai kemudahan pada fungsi search bar gambar di bawah saat Anda menggunakannya untuk mengetahui proses selanjutnya. Yang kedua, apakah Anda mengerti dengan menu-menu pada website Career Hub? Yang ketiga, yaitu apakah Anda paham terhadap fungsi dari menu pelajari selanjutnya untuk melanjutkan ke halaman informasi lebih lanjut tentang lowongan pekerjaan? Yang keempat yaitu apakah Anda tahu jika mengklik portofolio di bawah maka akan diarahkan untuk memposting sebuah portofolio. Yang kelima yaitu apakah Anda tahu bahwa jika mengklik bagian profil maka akan diarahkan ke bagian berita, aktivitas, dan pengaturan akun. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari prinsip familiarity. Familiarity yaitu pengguna dapat lebih mudah mengenali fungsi dan kemampuan karena sudah sering dilihat oleh pengguna ataupun sebelumnya telah dianggap populer. Pertanyaan pertama yaitu apakah Anda merasa familiar terhadap tanda panah yang ditandai kotak merah? Yang kedua yaitu apakah Anda merasa familiar terhadap halaman di kotak merah? Yang ketiga yaitu apakah Anda merasa familiar terhadap tanda panah segitiga yang ditandai di kotak merah? Yang keempat, apakah Anda merasa familiar pada tab layanan di bawah ini? Yang kelima yaitu apakah Anda merasa familiar pada tab lainnya? Yang selanjutnya yaitu prinsip dari generalizability.
Generalizability yaitu membuat desain operasi sistem yang juga berlaku sama di aplikasi lain yang sejenis. Pertanyaan pertama yaitu seberapa efektif menurut Anda sebuah desain antarmuka pada website Career Hub? Yang kedua, seberapa efektif menurut panduan untuk website Career Hub? Yang ketiga yaitu seberapa mudah Anda dalam memberi ulasan di Career Hub? Yang keempat, apakah sangat mudah dalam memberi rincian tentang pekerjaan yang Anda inginkan? Yang kelima, apakah peta di website Career Hub mudah digunakan? Yang terakhir, saya akan membacakan prinsip dari konsistensi. Konsistensi yaitu konsisten dalam mempertahankan tampilannya baik dari bentuk, warna, maupun fungsinya. Pertanyaan pertama yaitu, apakah konsistensi halaman profil Career Hub membantu Anda? Yang kedua, apakah konsistensi search bar yang berada di halaman berbeda memudahkan Anda untuk mencari hal yang Anda perlukan? Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda soal konsistensi font yang dipakai? Yang keempat, bagaimana pendapat Anda konsistensi warna pada website Career Hub? Yang terakhir, bagaimana konsistensi lowongan yang ada pada website Career Hub? Yang selanjutnya adalah questionnaire flexibility, dialog inisiatif, yaitu pengguna memiliki kebebasan dalam sebuah kotak dialog. Contohnya, dalam kotak dialog penyimpanan dokumen, terdapat tombol untuk meneruskan proses dan sekaligus membatalkan. Untuk soal nomor 1, apakah jadwal wawancara ini dapat membantu Anda dalam menentukan jadwal wawancara yang ideal? Seperti contoh di bawah ini, Anda dapat mengatur jadwal wawancara yang ideal agar dapat mengatur waktu dengan baik. Untuk soal nomor 2, di saat Anda belum melengkapi profil yang akan muncul di pop-up, untuk segera melengkapi biodata. Apakah fitur ini berfungsi dengan baik dalam memberi notice ke user yang belum melengkapi biodata mereka? Seperti contoh yang gambar di bawah ini, jika kalian belum melengkapi biodata, akan muncul notice seperti yang di blok di sini untuk melengkapi profil Anda. Untuk soal nomor 3, pada web Career Hub menyediakan menu postingan pekerjaan untuk menyediakan suatu lapangan pekerjaan maupun lowongan kerja atau suatu proyek. Apakah menu tersebut dapat membantu sang pemberi pekerjaan untuk menyediakan lowongan yang dibutuhkan oleh instansi? Ya, seperti contoh ini, kita dapat memposting suatu lapangan pekerjaan dan proyek sesuai dengan yang kita mau. Untuk soal nomor 4, pada pusat bantuan Career Hub terdapat menu hijau interaktif yang dapat memberikan informasi tentang apa itu pekerja, program, dan sebagainya. Apakah menu ini memudahkan interaksi Anda dengan informasi yang didapat berguna untuk kedepannya? Seperti contoh gambar di bawah ini, terdapat pop-up atau menu hijau di bawah ini yang sudah saya lingkari, dan akan muncul pusat bantuan Kemnaker. Pop-up seperti ini. Untuk soal nomor 5, pada menu akun pemberi kerja terdapat menu yang menyediakan untuk menambahkan akun pemberi kerja. Apakah menu ini dapat membantu Anda menambah akun pemberi kerja individual? Contoh di bawah ini menggambarkan kalau kita dapat menambahkan lebih dari satu akun pemberi kerja. Jadi kita dapat memberikan lowongan yang lebih banyak kepada masyarakat sekitar. Untuk kuesioner yang kedua, itu adalah multi-threading, yaitu pengguna memungkinkan untuk melakukan lebih dari satu tugas pada waktu yang bersamaan. Untuk soal nomor 1, pada menu lowongan terdapat
Search bar dan menu filtering yang bisa diakses secara bersamaan agar dapat membantu Anda mencari instansi dengan divisi yang sesuai. Apakah fitur ini membantu Anda? Sesuai yang ada di gambar ini, kita mendapatkan fitur filtering agar dapat membantu masyarakat untuk mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan preferensi Anda sendiri. Yang sesuai ada di gambar ini, kita dapat melihat kalau ada apparel, banking, dan financial service. Untuk soal nomor 2, pada profil terdapat section pelatihan terhadap fitur urutkan dan reset yang bisa diakses secara bersamaan. Apakah menu ini dapat membantu? Pada menu filter ini, contoh di gambar ini dapat menu filter untuk menerapkan suatu seperti yang ini. Kita dapat mengurutkan ini pelatihan-pelatihan yang ada di gambar ini sesuai dengan yang kita mau. Untuk soal nomor 3, pada menu lowongan terdapat mendownload file, buku panduan, dan daftar register support organization untuk memahami lebih lanjut tentang kesempatan bekerja di Jepang. Apakah dua menu tersebut dapat membantu Anda dalam mengetahui tentang kesempatan bekerja di Jepang? Seperti yang ada di gambar ini, kita dapat mendownload panduan-panduan panduan untuk bekerja di Jepang seperti ini yang ada di bagian kanan atas ini. Kita bisa mengakses buku panduan tersebut uh, untuk memberi kecepatan kita untuk bekerja di Jepang. Untuk soal nomor 4, pada menu SSW terdapat beberapa proficiency test yang dapat di-download untuk menjadi bekal sebelum turun ke lapangan. Apakah tes SSW ini dapat menjadi bekal ilmu Anda untuk bekerja di kerja lapangan nanti? Pada gambar di bawah ini, kita dapat mendownload uh, proficiency testnya atau tes keahlian sebelum kita meng-apply di perusahaan yang kita mau. Untuk soal nomor 5, pada pusat bantuan website ini, Anda dapat membuat hard copy dari suatu file yang disediakan oleh pihak Career Hub. Apakah menu untuk proses printing tersebut dapat membantu Anda untuk mendapatkan hard copy dari suatu file digital? Ya, seperti gambar di bawah ini, pada menu pusat bantuan, apa itu Kemnaker, kita dapat melihat dan mencetak hard copy dari riwayat atau apa itu Kemnaker tentang website ini. Untuk kuesioner ketiga, tes migrability, kemampuan untuk melakukan migrasi baik berupa data ataupun hasil proses ke aplikasi lain. Untuk soal nomor 1, bagaimana menurut Anda dengan adanya migrasi kontak sosial di media pada gambar di atas yang dialihkan oleh Instagram Career Hub untuk mendapatkan informasi lebih lanjut? Pada menu beranda di web Career Hub ini kita mendapat mengakses berbagai media sosial Kemnaker untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan update-update apa yang telah disampaikan oleh pihak Kemnaker itu sendiri. Untuk soal nomor 2, bagaimana pendapat Anda tentang daftar migrasi tersebut yang mengalihkan dari Career Hub ke Top Career untuk mencari lowongan yang lebih banyak? Pada menu beranda juga kita dapat mencari lowongan kerja yang lebih banyak, terutama pada mitra yang disediakan oleh pihak Kemnaker ini sendiri dan disediakan oleh website ini. Untuk soal nomor 3, bagaimana pendapat Anda tentang penawaran untuk mengunduh aplikasi yang disajikan oleh Career Hub? Pada gambar sama lagi di bagian beranda,
kita mendapatkan untuk menginstal sebuah aplikasi yang disediakan oleh Knamkar itu sendiri, walaupun itu lewat Google Play atau App Store, ya, dan tampilannya akan seperti ini. Untuk soal nomor 4, pada kontak yang disediakan oleh Karir Hub, dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda tentang website ini lebih lanjut. Pada menu beranda juga, kita dapat menghubungi pihak Karir Hub selain dengan soal-soal sebelumnya. Kita mendapatkan nomor WhatsApp di sini dan nomor call center di sini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan tampilan untuk mengalihkan ke WhatsApp seperti ini. Untuk soal nomor 5, pada web Karir Hub terdapat menu tentang Kemnaker yang meredirect Anda ke Kemnaker untuk sejarah dari instansi ini. Apakah menu ini dapat membantu Anda mengetahui tentang instansi ini? Pada menu beranda, di bagian yang sudah saya blok di sini, sebentar, yang sudah saya blok di sini, salah, nah, yang sudah saya blok di sini untuk tentang Kemnaker dan akan meredirect Anda ke website utama sejarah untuk mengetahui sejarah dari Kemnaker ini, visi misi mereka. Untuk kuesioner nomor 4, kita mendapatkan substitutability. Prinsip ini memungkinkan nilai-nilai, values, equivalent antara input dan output masing-masing secara bebas dapat disubstitusi. Jadi kita dapat mengakses menu yang ada, sistem atau aplikasi secara cepat. Untuk soal nomor 1, pada menu lowongan kerja profesional, kategori lowongan kerjaan dapat membantu Anda mencari lowongan pekerjaan yang Anda minati. Seperti yang ada di beranda ini, beranda teman website Career Hub ini, kita dapat mengakses lowongan pekerjaan profesional melewati menu yang ada di sini, lowongan, lalu pergi ke lowongan kerja profesional. Dan kita mendapatkan kategori-kategori yang sesuai dengan yang Anda mau. Pada soal nomor 2, pada menu ulasan gaji, terdapat list range gaji dari paling rendah ke paling tinggi. Pada menu ini dapat membuat Anda tertarik untuk melamar kerja di salah satu perusahaan yang tertera di list tersebut dengan range gaji yang sudah ditentukan. Nah, pada gambar di bawah ini, di bagian menu atas ini, untuk ulasan gaji, kita dapat membeli ulasan untuk masing-masing instansi, bagaimana dari range gaji mereka, dari sekian sampai sekian. Untuk soal nomor 3, pada beranda terdapat proyek untuk pekerja lepas. Untuk mengakses beberapa lowongan proyek dengan cepat, apakah menu ini dapat membantu untuk pekerja lepas di luar sana mencari lowongan? Dan seperti di gambar di bawah ini, kita dapat pada menu beranda untuk mencari pekerja lepas seperti ini yang saya writing, menulis, dan kita dapat mencari lowongan-lowongan yang disediakan oleh website ini. Untuk soal nomor 4, pada website ini terdapat menu perusahaan yang bisa diakses secara cepat. Menurut Anda, menu ini dapat membantu Anda untuk mencari perusahaan yang ingin Anda tuju. Dan pada menu perusahaan di atas ini, kita dapat mencari atau mengakses list dari perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi yang kita mau. Untuk soal nomor 5, jika Anda tertarik untuk bekerja di luar negeri,
Pada web ini disediakan pada menu lowongan, berlowongan, lowongan kerja luar negeri, dan yang bisa diakses secara cepat. Apakah menu ini membuat Anda tertarik untuk bekerja di luar negeri? Seperti yang ada gambar di bawah ini, pada menu lowongan, dan sesuai dengan yang saya blok di sini, lowongan kerja luar negeri, kita dapat mencari instansi-instansi luar negeri yang ingin kita tuju. Untuk soal kuesioner yang kelima adalah customizability. Customizability adalah kemampuan user interface untuk mau dimodifikasi oleh user atau sistem. Untuk soal nomor 1, pada menu biodata ini dapat membantu Anda untuk melengkapi data-data untuk melamar kerja. Ya, pada menu biodata ini kita dapat melengkapi nama, nomor induk kependudukan, tempat lahir, tanggal lahir, bulan, dan tahun, dan jenis kelamin. Dan kita dapat memodifikasinya kapan saja. Untuk soal nomor 2, pada menu proyek terdapat filtering proyek. Apakah fitur tersebut membantu Anda untuk mencari proyek yang diinginkan sesuai dengan preferensi Anda? Pada menu di bawah ini, menu proyek, yang sesuai dengan yang saya blok di sini, kita dapat memfiltering proyek-proyek yang ingin kita apply dari segi keterampilan, kategori, maupun lokasi. Pada soal nomor 3, pada menu ganti password, ini dapat membantu Anda sangat ingin mengganti password untuk menjaga akun kalian lebih aman. Dan pada contoh gambar di bawah ini, kita dapat mengubah password kita untuk menjadikan akun kita lebih aman dari orang-orang sekitar mungkin, atau gangguan dari luar. Pada soal nomor 4, pada menu publish lowongan, terdapat beberapa kolom untuk mengisi informasi lowongan. Menurut Anda, apakah menu ini dapat membantu sang pemberi kerja untuk menarik pencari kerja di luar sana? Dan untuk contoh di bawah ini, kita dapat memposting judul pekerjaan, deskripsi, eh, provinsi, kota, dan jabatan yang ingin kita publish sebagai pemberi pekerja. Pada soal nomor 5, pada website terdapat fitur untuk merubah bentuk dari susunan interface. Apakah fitur ini dapat membuat situs ini lebih menarik? Ya, contoh di bawah ini kita dapat 2 menu di sini. Fitur yang untuk mengubah listing dari menu perusahaan-perusahaan ini, yang darinya berbentuk seperti ini menjadi seperti ini, listing. Berikut adalah soal kuesioner dari sifat robustness. Robustness merupakan pertanyaan yang dibuat agar responden mudah menilai keberhasilan dalam kinerja website. Yang pertama dari prinsip observability, yaitu di mana pengguna dapat menentukan keadaan internal sistem dari apa yang dimengerti oleh pengguna tersebut. Soal yang pertama, apakah dengan adanya menu profile memberikan kemudahan untuk menambahkan informasi pada identitas Anda? Sangat buruk, buruk, cukup, baik, atau sangat baik. Soal nomor 2, apakah ikon-ikon yang terdapat pada bagian layanan dapat mudah dipahami? Sangat buruk, buruk, cukup, baik, dan sangat baik. Soal nomor 3, apakah website Karikup kemenangker.co.id menyediakan informasi yang jelas tentang lowongan pekerjaan yang tersedia sesuai dengan kategori? Sangat buruk, buruk, cukup, baik, dan sangat baik. Apakah Anda dapat dengan mudah memahami informasi yang ada di dalam gambar ini yang dikotakin, yang ditampilkan pada website karikup.kemenangker.co.id? Apakah sangat buruk,
buruk, cukup, baik, atau sangat baik? Apakah Anda dapat dengan mudah menemukan lowongan pekerjaan yang diinginkan? Sangat buruk, buruk, cukup, baik, atau sangat baik? Lanjut ke prinsip kedua, recoverability. Prinsip ini merupakan kemampuan untuk mengambil tindakan korektif terhadap kesalahan yang terjadi. Masuk ke soal yang pertama, bagaimana menurut Anda tentang adanya sistem pemulihan jika memasukkan kata sandi dengan salah? Ya, bisa lihat dari gambar di sini, diberikan opsi lain untuk melakukan recovery password. Apakah sangat buruk, buruk, cukup, baik, atau sangat baik? Soal yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang ketersediaan website karihub.kemenaker.go.id saat Anda mengaksesnya untuk mencari lowongan pekerjaan? Apakah sangat buruk, buruk, cukup, baik, atau sangat baik? Menurut Anda, seberapa cepat website dalam memuat halaman dan menampilkan informasi spesifik tentang lowongan pekerjaan? Apakah pada saat menekan tombol yang diberi tanda panah ini, apakah website sangat cepat dalam memuat halaman dan menampilkan informasi spesifik tentang lowongan pekerjaan? Apakah sangat buruk, buruk, cukup, baik, atau sangat baik? Soal yang keempat, apakah Anda mengalami kesulitan saat mendaftar sebagai pencari kerja di website karihub.kemenaker.go.id? Apakah sangat buruk, buruk, cukup, baik, atau sangat baik? Bagaimana menurut Anda jika ada kesalahan saat memasukkan email dan kata sandi untuk login website Karihub? Apakah metode lain yang telah disiapkan oleh website Karihub cukup membantu? Apakah dengan adanya metode lain yang dimaksud dari gambar di sini dengan nomor HP, email, atau nick dapat cukup membantu? Sangat buruk, buruk, cukup, baik, atau sangat baik? Masuk ke prinsip yang ketiga, responsif. Merupakan laju komunikasi antar sistem dengan pengguna. Responsif biasanya diukur dalam hal tingkat komunikasi antara sistem dan pengguna. Soal yang pertama, seberapa mudah navigasi di website karihub.kemenaker.go.id? Apakah navigasi ini mudah dipahami? Sangat buruk, buruk, cukup, baik, atau sangat baik? Apakah informasi gaji yang diberikan oleh perusahaan tersampaikan dengan cepat? Sangat buruk, buruk, cukup, baik, dan sangat baik. Seberapa responsif bar navigasi website karihub.kemenaker.go.id saat diakses melalui perangkat seluler? Apakah sangat buruk, buruk, cukup, baik, atau sangat baik? Soal yang keempat, bagaimana penilaian Anda terhadap tampilan website karihub.kemenaker.go.id saat diakses melalui perangkat seluler? Apakah sangat buruk, buruk, cukup, baik, atau sangat baik? Seberapa mudah bagi Anda dapat berinteraksi dengan fitur atau konten yang disediakan di website karihub.kemenaker.go.id seperti posting pekerjaan? Apakah kotak yang ditanda panah ini responsif atau tidak? Sangat buruk, buruk, cukup, baik, atau sangat baik? Lanjut ke prinsip yang keempat, task conformancy, yaitu kenyamanan pengguna dalam melakukan pekerjaan yang terdapat dalam sistem yang dianggap handal. Masuk ke soal yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang adanya menu pusat bantuan jika Anda mempunyai masalah, jika Anda punya pertanyaan atau masalah untuk lainnya? Apakah cukup membantu? Apakah sangat buruk, buruk, cukup, baik, atau sangat baik? Bagaimana pendapat Anda tentang kenyamanan fitur lowongan untuk mencari lowongan pada halaman beranda website karihub.kemenaker.go.id? Apakah sangat buruk, buruk, cukup, baik, atau sangat baik? Seberapa mudah Anda menemukan perusahaan unggulan? Apakah sangat buruk, buruk, cukup, baik, atau sangat baik? Apakah website
website karitbuk.kemenangker.co.id memberikan informasi yang cukup detail tentang persyaratan setiap lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Apakah sangat buruk, cukup, baik, atau sangat baik? Soal yang kelima, seberapa mudah Anda dapat menghubungi pihak yang bertanggung jawab atas lowongan pekerjaan di website karirhub.kemenangker.co.id? Apakah sangat buruk, cukup, baik, atau sangat baik? Selanjutnya, saya akan membacakan hasil survei dari pertanyaan dasar. Yang pertanyaan pertama yaitu di bawah ini menunjukkan nama responden yang mengisi kuesioner. Jadi di gambar ini adalah nama-nama yang mengisi Google Form yang kami buat. Yang kedua, di bawah ini menunjukkan usia responden yang mengisi kuesioner. Jadi yang digambar ini merupakan usia para responden yang mengisi Google Form. Selanjutnya, di bawah ini menunjukkan alamat responden yang mengisi kuesioner. Jadi alamat ini alamat yang diisi para respondennya. Yang keempat, di bawah ini menunjukkan asal instansi responden yang mengisi kuesioner. Asal instansi itu berasal dari di bawah pemerintahan apa. Selanjutnya, di bawah ini menunjukkan nomor telepon responden yang mengisi kuesioner. Yang keenam, diagram ini menunjukkan seberapa banyak responden yang mengunjungi situs Karir Hub. Jadi ada 72,8% yang tidak pernah, 25,2% yang pernah, dan sisanya tidak peduli. Yang G, diagram di bawah ini menunjukkan seberapa banyak responden yang telah menggunakan atau belum menggunakan situs Karir Hub. Yang tidak pernah yaitu 77,7%, yang pernah yaitu 18,4%, sisanya beberapa tidak peduli. Selanjutnya H, di bagian diagram di bawah ini menunjukkan alasan responden tidak pernah menggunakan situs Karir Hub. 78,9% menjawab tidak pernah mengetahuinya. 11,1% tidak tertarik. 10% konten tidak sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, diagram di bawah menunjukkan jumlah responden yang bersedia atau tidak bersedia untuk melanjutkan survei kuesioner. Jadi ada 74,8% yang tertarik, 13,6% sangat antusias. Sisanya ada beberapa tidak tertarik dan tidak ada waktu. Selanjutnya, diagram di bawah ini menunjukkan pendapat responden tentang pertanyaan kuesioner. Jadi ada 52,9% sangat informatif, 29,8% baik, 11,5% cukup membingungkan, sisanya sangat buruk dan membingungkan. Selanjutnya yaitu saya akan membacakan diagram pertanyaan kuesioner dari sifat learnability. Prinsip pertama yaitu predictability. Untuk pertanyaan pertama ini 50% menjawab baik, 30,8% menjawab cukup, 19,2% menjawab sangat baik. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Anda dengan menggunakan prediksi hasil dari tindakan saat mengklik ikon tersebut di sistem? Yaitu 51% menjawab baik, 26,9% menjawab cukup, 21,2% menjawab sangat baik. Pertanyaan ketiga itu 54,8% menjawab baik, 23,1% menjawab cukup, 19,2% menjawab sangat baik. Untuk pertanyaan keempat
47,1% menjawab baik, 23,1% menjawab cukup, 28,8% menjawab sangat baik. Untuk pertanyaan prinsip terakhir ini, 50% menjawab baik, 27,9% menjawab cukup, 20,2% menjawab sangat baik. Prinsip selanjutnya yaitu synthesizability. Diagram pertanyaan pertama yaitu 42,3% menjawab baik, 28,8% menjawab sangat baik, 25% menjawab cukup. Untuk pertanyaan kedua, 44,2% menjawab baik, 23,1% menjawab cukup, 27,9% menjawab sangat baik. Pertanyaan ketiga yaitu 44,2% menjawab baik, 28,8% menjawab cukup, 26% menjawab sangat baik. Untuk yang keempat, 46,2% menjawab baik, 27,9% menjawab cukup, 24% menjawab sangat baik. Yang kelima yaitu 44,2% menjawab baik, 26,9% menjawab sangat baik, 24% menjawab cukup. Selanjutnya saya akan membacakan diagram prinsip dari familiarity. Pertanyaan pertama, 47,1% menjawab baik, 25% menjawab sangat baik, 24% menjawab cukup, sisanya ada yang menjawab sangat buruk dan buruk. Selanjutnya 41,3% menjawab baik, 33,7% menjawab sangat baik, 22,1% menjawab cukup. Selanjutnya 49,49% menjawab baik, 28,8% menjawab sangat baik, 21,2% menjawab cukup. Pertanyaan keempat ini 47,1% menjawab baik, 26,9% menjawab sangat baik, 25% menjawab cukup. Untuk yang terakhir nih 45,2% menjawab baik, 29,8% menjawab sangat baik, 24% menjawab cukup. Selanjutnya prinsip dari generalizability. Untuk pertanyaan pertama, 45,2% menjawab baik, 27,9% menjawab cukup, 25% menjawab sangat baik. Untuk yang kedua, 26,2% menjawab baik, 25% menjawab sangat baik, 26,9% menjawab cukup. Untuk yang ketiga, 51% menjawab baik, 29,8% menjawab cukup, 17,3% menjawab sangat baik. Untuk yang keempat, 48,1% menjawab baik, 27,9% menjawab sangat baik, 23,1% menjawab cukup. Prinsip dari pertanyaan terakhir ini 51% menjawab baik, 26% menjawab cukup, 19,2% menjawab sangat baik. Prinsip terakhir yaitu konsistensi. Untuk pertanyaan pertama dari konsistensi, di diagram dijelaskan 44,2% menjawab baik, 28,8% menjawab cukup, 26% menjawab sangat baik. Yang kedua, 47,1% menjawab baik, 26,9% menjawab cukup, 24% menjawab sangat baik. Yang ketiga, 51,9% menjawab baik, 24% menjawab sangat baik. Yang cukup 24%. Pertanyaan keempat,
48,1% menjawab baik, 28,8% menjawab sangat baik, 22,1% menjawab cukup. Pertanyaan terakhir, 50% menjawab baik, 25% menjawab sangat baik, 24% menjawab cukup. Selanjutnya adalah pertanyaan kuesioner flexibility. Yang pertama adalah dialog inisiatif. Yang kedua adalah multithreading. Yang ketiga adalah test migrability. Yang keempat adalah substitutivity. Bentuk sifat yang kelima adalah customizability. Jadi dari hasil survei pertanyaan kuesioner robustness dengan prinsip observability menunjukkan soal yang pertama 47,1% baik, 28,8% sangat baik, 22,1% cukup. Soal yang kedua 46,2% baik, 21,2% sangat baik, 30,8% cukup. Dengan soal yang ketiga 40% cukup, 23,1% sangat baik, 26,9% cukup. Soal yang keempat 53,8% baik, 19,2% sangat baik, 25% cukup. Soal yang kelima 50% baik, 26% sangat baik, dan 24% cukup. Lanjut ke prinsip recoverability. Soal yang pertama dapatkan respon 47,1% baik, 25% baik, sangat baik, 27,9% cukup. Soal yang kedua 52,9% baik, 24% sangat baik, 21,2% cukup. Soal yang ketiga 55,8% baik, 21,2% sangat baik, 20,2% cukup. Soal yang keempat 51% baik, 22,1% sangat baik, 26% cukup. Soal yang kelima 48,1% baik, 20,1% sangat baik, dan 27,9% cukup. Masuk ke prinsip responsif. Soal yang pertama mendapatkan hasil respon 47,1% baik, 26% sangat baik, dan 26% cukup. Soal yang kedua menunjukkan 57,7% baik, 19,2% sangat baik, dan 21,2% cukup. Soal yang ketiga 50% baik, 25% sangat baik, dan 25% cukup. Soal yang kelima
21,8% baik, 21,2% sangat baik, dan 22,1% cukup. Soal yang kelima, seberapa 51% baik, 24% sangat baik, dan 25% cukup. Masuk ke prinsip task conformance. Soal yang pertama mendapatkan hasil respon 51% baik, 22,1% sangat baik, dan 26,9% cukup. Soal yang kedua mendapatkan hasil respon 52,9% baik, 24,24% sangat baik, dan 22,1% cukup. Soal yang ketiga 51,9% baik, 24% sangat baik, dan 24% cukup. Soal yang keempat 54,8% baik, 20,2% sangat baik, 22,1% cukup. Soal yang kelima 46,2% baik, 25,25% sangat baik, dan 26% cukup. Dan untuk selanjutnya adalah metode perhitungan. Skala Likert. Metode yang digunakan untuk menggunakan metode perhitungan skala Likert yaitu skala respon psikometri, terutama digunakan dalam kuesioner untuk mendapatkan preferensi peserta atau tingkat kesepakatan dengan pernyataan atau set pernyataan. Skala Likert adalah teknik skala non-komparatif dan undimensional, hanya mengukur sifat tunggal secara alami. Responden diminta untuk menunjukkan tingkat kesepakatan melalui pernyataan yang berikut diberikan secara ordinal, yaitu adalah variabelnya sangat baik dengan skor 5, baik dengan skor 4, cukup dengan skor 3, buruk dengan skor 2, dan sangat buruk dengan skor 1. Yang kedua adalah penentuan skor jawaban. Skor jawaban merupakan nilai jawaban yang akan diberikan oleh responden. Contohnya, sikap yang akan dipakai yaitu setuju. Selanjutnya, kita menentukan banyaknya jawaban tiap pertanyaan yang akan kita berikan. Jika pertanyaan yang diberikan bersifat susah untuk diberikan jawaban, otomatis responden cenderung statik. Oleh karena itu, kita dapat memberikan pilihan jawaban yang banyak, misal 5 atau lebih, jawaban dari tiap pertanyaan. Hal ini bertujuan untuk agar responden dapat memberikan penilaian sesuai dengan kriteria mereka berdasarkan pilihan yang ada. Dan skala jawaban dengan tabel di sini ada skala jawaban yaitu sangat baik dengan nilai 5, baik dengan nilai 4, cukup baik dengan nilai 3, tidak baik dengan nilai 2, dan sangat baik dengan nilai 1. Yang ketiga adalah skor ideal. Skor ideal merupakan skor yang digunakan untuk menghitung skor untuk menemukan rating scale dan jumlah seluruh jawaban. Untuk menghitung jumlah skor ideal, kriterium dari seluruh item digunakan rumus berikut, yaitu skor kriterium nilai skala dikali dengan jumlah responden. Seandainya skor tertinggi adalah 5 dan jumlah responden adalah 100, maka dapat dirumuskan menjadi seperti tabel di bawah ini. 5 dikali 104 sama dengan 520 dengan skala sangat baik. 4 kali 104 4 sama dengan 416 dengan skala baik. Untuk 3 kali 4 104 sama dengan 312 dengan skala cukup baik, dan seterusnya. Untuk yang keempat adalah rating scale. Selanjutnya, skor yang telah diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam rating scale berikut. 0 sampai 104 adalah sangat tidak baik, 104 sampai dengan 208 dicantum sebagai tidak baik atau buruk, 208 sampai dengan skor 312 adalah cukup baik atau cukup, dan skor 312 hingga 416 dicap sebagai baik, 416 hingga 520 dicap
dengan skor sebagai sangat baik atau yang tertinggi. Rating scale berfungsi untuk mengetahui hasil data angket, kuesioner, dan wawancara secara umum dan keseluruhan yang dapat didapat dari penelitian angket, kuesioner, dan wawancara. Yang kelima adalah range table. Tabel yang menampilkan rentang atau jangkauan skala Likert beserta interprestasi di nilai-nilai yang diwakili tingkat tanggapan atau pendapat responden. Seperti contoh di bawah ini, dengan skala Likert yang di atas, nilai jawaban dari sekian hingga sekian sangat baik, sekian hingga sekian adalah baik, dan seterusnya. Untuk yang keenam, presentasi persetujuan. Sedangkan untuk mengetahui jumlah jawaban dari para responden melalui persentase yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan PF per N dikali 100%. P tersebut adalah persentase jawaban dan F frekuensi dari setiap jawaban angket. Dan N adalah jumlah dari nilai skor ideal. Dan dikali oleh bilangan tetap atau dari nilai keseluruhan diagram adalah 100%. Selanjutnya saya akan membacakan hasil perhitungan pertanyaan dari sifat learnability. Untuk prinsip pertama yaitu predictability. Pertanyaan pertama memiliki jumlah hasil 404. Untuk pertanyaan kedua memiliki jumlah hasil 408. Pertanyaan ketiga yaitu memiliki jumlah hasil 406. Pertanyaan keempat yaitu memiliki jumlah hasil 420. Untuk pertanyaan kelima yaitu memiliki jumlah hasil 404. Selanjutnya yaitu prinsip synthesizability. Untuk pertanyaan pertama memiliki jumlah hasil 412. Pertanyaan kedua memiliki jumlah hasil 410. Pertanyaan ketiga memiliki jumlah hasil 410. Yang keempat memiliki jumlah hasil 407. Pertanyaan kelima memiliki jumlah hasil 408. Untuk prinsip ketiga yaitu familiarity. Untuk pertanyaan pertama memiliki jumlah hasil 406. Pertanyaan kedua memiliki jumlah hasil 421. Untuk pertanyaan ketiga memiliki jumlah hasil 421. Pertanyaan keempat memiliki jumlah hasil 416. Pertanyaan kelima memiliki jumlah hasil 420. Yang prinsip keempat yaitu generalizability. Pertanyaan pertama memiliki jumlah hasil 408. Pertanyaan kedua memiliki jumlah hasil 410. Pertanyaan ketiga memiliki jumlah hasil 398. Pertanyaan keempat memiliki jumlah hasil 419. Pertanyaan kelima memiliki jumlah hasil 400. Untuk prinsip terakhir yaitu konsistensi. Pertanyaan pertama memiliki jumlah hasil 410. Pertanyaan kedua memiliki jumlah hasil 408. Pertanyaan ketiga memiliki jumlah hasil 416. Pertanyaan keempat memiliki jumlah hasil 420. Untuk pertanyaan terakhir memiliki jumlah hasil 415. Untuk selanjutnya adalah penilaian flexibility dengan skor ideal di bawah ini yang 5 dikali 104 sama dengan 520 dengan skala sangat baik. 4 dikali 104 sama dengan 416 dengan skala baik. 3 kali 104 sama dengan 312 dengan skala cukup. 2 dikali 104 sama dengan 208 dengan skala tidak baik. 1 dikali 104 sama dengan 104 dengan skala sangat tidak baik. Untuk rating scale-nya adalah 0 dari 104 adalah sangat tidak baik, 104 hingga 208 tidak baik, 208 hingga 312 adalah cukup,
312 hingga 416 adalah baik, 416 hingga 520 adalah sangat baik. Untuk jumlah responden adalah 104 orang. Untuk range table-nya adalah 417 hingga 520 adalah sangat baik, 313 hingga 416 baik, 209 hingga 312 cukup baik, 105 hingga 208 tidak baik, untuk 0 sampai 104 sangat tidak baik. Selanjutnya adalah hasil hitungan pertanyaan flexibility. Yang pertama adalah dialog inisiatif. Untuk soal pertama kita mendapatkan 399. Untuk soal kedua mendapatkan nilai sebesar 411. Untuk nomor 3 mendapatkan nilai 406. Nomor 4 adalah 401. Nomor 5 mendapatkan nilai sebesar 416. Yang kedua adalah multithreading. Kita mendapatkan pada soal pertama sebesar 406, untuk soal kedua sebesar 410, untuk soal ketiga adalah 414. Dan soal keempat mendapatkan nilai sebesar 406, untuk soal kelima mendapatkan 410. Untuk yang ketiga adalah tes migratability. Dengan soal nomor 1 mendapatkan nilai sebesar 412, soal nomor 2 mendapatkan nilai sebesar 413, soal nomor 3 mendapatkan nilai 424, nomor 4 mendapatkan 409, dan nomor 5 mendapatkan nilai 410. Yang keempat ada substitutivity. Soal pertama mendapatkan nilai hasil 401. Soal kedua mendapatkan nilai hasil 406. Soal ketiga mendapatkan hasil 404. Soal keempat mendapatkan hasil 411 dan soal kelima mendapatkan hasil 411 dari 104 responden. Yang kelima ada customizability. Soal pertama mendapatkan hasil 420, soal kedua mendapatkan hasil 416, soal ketiga mendapatkan hasil 423, soal keempat mendapatkan hasil 419, dan soal kelima mendapatkan hasil 418 dari 104 jumlah responden. Jadi dari hasil perhitungan penilaian robustness korelial dengan jumlah responden semua pertanyaan robustness dari 1 sampai 20 yaitu 104 orang menggunakan skala SB, B, CB, TB, dan STB. Hasil perhitungan robustness dengan soal dengan prinsip observability dengan soal pertama mendapatkan jumlah 419. Soal yang kedua dari 104 responden mendapatkan 400. Soal nomor 3 dari 104 responden mendapatkan 410 hasil. Soal nomor 4 dengan 104 responden mendapatkan 406 hasil. Soal nomor 5 dengan 104 responden mendapatkan 418 hasil. Lanjut ke prinsip yang kedua, observability. Dengan jumlah 104 responden, soal yang pertama mendapatkan 415 hasil. Dengan soal yang kedua, dengan 104 responden, total jumlah hasil 413. Soal yang ketiga, 405. Soal yang keempat, 409. Soal yang kelima, 437 hasil. Masuk ke prinsip yang ketiga, jumlah responden 104 dengan hasil 414. Soal yang kedua, jumlah responden 104 dengan hasil 410. Soal yang ketiga, jumlah responden 104 dengan hasil 416. Soal yang keempat, jumlah responden 104 dengan hasil 413. Soal yang kelima, jumlah responden 104 dengan hasil 415. Lanjut ke prinsip task konfirmasi. Soal yang pertama
dengan jumlah responden 104 mendapatkan hasil 416. Soal yang kedua dengan jumlah 104 mendapatkan hasil 411. Soal yang ketiga dengan jumlah 104 mendapatkan hasil 416. Soal yang keempat dengan jumlah 104 mendapatkan hasil 408. Soal yang kelima dengan jumlah 104 mendapatkan hasil 409. Untuk selanjutnya adalah menghitung rata-rata tiga sifat secara keseluruhan dari segi persentase maupun nilai idealnya. Untuk yang pertama adalah learnability, kita akan menggunakan rumus average. Untuk learnability, kita mendapatkan nilai sebesar 411,08 untuk rata-ratanya. Untuk yang kedua adalah flexibility, mendapatkan nilai rata-rata sebesar 411,04. Untuk yang ketiga adalah robustness, mendapatkan nilai sebesar 413. Dan untuk selanjutnya adalah menghitung rata-rata persentase. Yang pertama adalah learnability, mendapatkan rata-rata sebesar 78%. Yang kedua adalah flexibility, mendapatkan nilai rata-rata sebesar 79%. Untuk yang ketiga adalah robustness, mendapatkan nilai rata-rata sebesar 79%. Selanjutnya adalah menghitung nilai ideal secara keseluruhan dan nilai rata-rata persentase ketiga sifat. Untuk yang pertama adalah nilai rata-rata ideal secara keseluruhan. Untuk learnability mendapatkan nilai sebesar 411,08 dan flexibility mendapatkan nilai 411,04. Untuk robustness mendapatkan nilai rata-rata sebesar 413. Setelah itu menggunakan hitung rata-ratanya menggunakan rumus average dan mendapatkan nilai total rata-rata 411,71. Untuk selanjutnya adalah nilai rata-rata persentase ketiga sifat. Untuk yang pertama mendapatkan nilai 78%, yang kedua mendapatkan nilai 79%, dan yang terakhir mendapatkan nilai 79%. Untuk rata-ratanya menggunakan rumus yang sama yaitu average dan mendapatkan nilai rata-rata 79%. Untuk nilai rata-rata learnability, nilai idealnya adalah 411,08 dengan rata-rata persentase 78%. Untuk flexibility, rata-rata nilai idealnya adalah 411,04 dengan rata-rata persentase 79%. Untuk robustness, rata-rata nilai idealnya adalah 413 dengan rata-rata persentase 79%. Total dari perhitungan nilai ideal dan persentase, rata-rata nilai ideal sifat learnability, flexibility, dan robustness adalah 411,71. Dan rata-rata nilai persentasenya dari ketiga sifat mendapatkan nilai sebesar 79%. Untuk selanjutnya adalah lampiran responden. Oke, untuk yang bab terakhir yaitu bab 5 penutup, di mana ada kesimpulan, yaitu kesimpulan yang pertama, menurut responden yang mengisi survei, nilai usability dari sifat learnability bernilai baik dengan hasil perhitungan rata-rata nilai ideal 411,08 dan hasil perhitungan rata-rata persentase 78%.
dikarenakan user mendapatkan kemudahan untuk pemahaman desain antarmuka pada website Karir Hub. Lalu yang kedua, menurut responden yang mengisi survei, nilai usability dari sifat flexibility bernilai baik dengan hasil perhitungan rata-rata nilai ideal 411,4 dan hasil perhitungan rata-rata persentase 79%. Dikarenakan sifat flexibility menyediakan banyak cara bagi para pengguna atau user website Karir Hub dan sistem untuk bertukar informasi dalam mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan oleh user tersebut. Lalu yang ketiga, menurut responden yang mengisi survei, nilai usability dari sifat robustness bernilai baik dengan hasil perhitungan rata-rata nilai ideal 413 dan hasil perhitungan rata-rata persentase 79%. Dikarenakan sifat robustness memiliki kemampuan menghadapi error ketika eksekusi program sedang dijalankan, dan juga sifat robustness dapat menentukan keandalan dari sistem website Karir Hub. Lalu yang terakhir, dari hasil survei yang dikumpulkan melalui responden, dapat dilihat hasil data penelitian yang kami kumpulkan, bahwa sistem pada website Karir Hub memiliki tingkat usability yang baik dengan rata-rata hasil perhitungan nilai idealnya 411,71 dan hasil perhitungan rata-rata persentasenya 79%. Sehingga pada hasil tersebut, website Karir Hub baik dan mudah dioperasikan ataupun digunakan dalam lingkungan masyarakat. Adapun saran dari penelitian ini, di mana saran untuk website ini adalah untuk terus memperbarui informasi secara berkala, meningkatkan user interface, dan menyediakan fitur pencarian yang lebih canggih untuk memudahkan pencari kerja dalam menemukan peluang kerja yang sesuai. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.